Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Hal Meminta dengan topik Cara Meminta yang Lebih Baik. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Tadi ada pertanyaan dari Bu Yolanda, tolong diterangkan yang hal meminta, yaitu dari firman Tuhan di Yakobus ya. Kamu tidak memperoleh karena kamu tidak meminta atau tidak berdoa. Tuh dia punya ayatnya. Mungkin nanti bisa dibukakan. Kamu tidak memperoleh apapun karena kamu tidak berdoa. Mungkin kamu juga berdoa, Yakobus katakan, tapi kamu ingin memuaskan. Kamu berdoa dan kamu juga tidak mendapatkan. Salah berdoa karena ingin memuaskan. Itu yang topik keduanya kita nggak usah ngomong, yang pertama dulu aja. Kamu tidak meminta, kamu tidak memperoleh apapun karena kamu tidak berdoa atau tidak meminta. Tadi nanti saya akan jelaskan sekali lagi per topik tersebut. Jadi sekali lagi tadi juga saya ngomong soal sedikit yang di sini. Kita selalu beranggapan kalau kita sudah tahu step pertama, dan step yang kedua adalah tentang visi di Habakuk 2. Habakuk 2 nomor 22 ya Pak? 2. Oh, 22 ya. Habakuk 2 ayat 2. Itu bagus buat kalian juga untuk bisa menghafal dan melihat. Habakuk itu ada di Perjanjian Lama. Nah, kalau kita sudah punya hal meminta, sudah punya visi, sudah bisa membayangkan, sudah beres urusan. Nah, saya akan jelaskan 4 hal seperti ini. 2 hal yang pertama adalah kita perlu cuma hanya, kalau saya bilang mungkin prosesnya, ya kalau saya ngomong gampang, enggak ya, setiap orang tidak ada yang gampang. Jadi intinya seperti ini, kekristenan itu sulit, selalu saya ngomong. Kekristenan itu bukan seperti perdukunan. Tadi saya sudah ceritakan ya, kalau saya pergi ke dukun, saya pernah dulu ke tukang kuamia. Saya cuma datang, orang tersebut ngomong apa, saya tinggal percaya, saya tinggal pulang. Nanti pulang, tiba-tiba beres sendiri semuanya ya. Usahanya lancar, segala macam. Saya pernah dulu, mungkin saya nggak tahu kenapa, dikasih yang dibakar, ditaruh di gelas, dikasih air. Suruh minum. Ada yang punya ngebayang, ada yang lakukan nggak? Apa cuma saya dong yang saya lakukan? Minum kenapa? Ya mungkin besoknya pinter kali ya, jadi pinter besoknya. Mungkin anak ini kemarin bego, dikasih air sama dikasih bakar, punya itu kertas yang dibakar, masukin ke air, airnya suruh minum, besok jadi pinter. Tanpa usaha sedikit pun. Kita berpikir seperti begitu. Dan semua pun ada tentang yang namanya cerita dongeng. Semua dongeng-dongeng selalu menceritakan yang namanya keberhasilan tanpa namanya usaha. Benar ya? Kalian baca kitab dongeng, keberhasilan banyak sekali pahlawan-pahlawan. Biasanya tiba-tiba Tuhan datang atau gimana diberkati, naik. Itu yang 1 sama 2. Pertama sekali lagi yang mendengar, meminta. Yang kedua adalah visi. Yang ketiga dan keempat saya katakan sulit. Makanya keluar ayat yang namanya iman. Makanya yang keempat ada yang namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalian kalau misalnya berpikir kekristenan itu gampang, cuman datang ke gereja, yang penting saya sudah datang ke gereja, nanti diberkati, atau Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu, saya menunggu manifestasi, kalian salah besar. Ini 4 hal ini akan saya ajarkan bagaimana, dan akan next berikutnya ada yang mau saya ajarkan adalah kesulitan-kesulitan apa sih yang akan kita hadapi. Tadi kan dia bilang kan, karena hidup ini sulit, kita perlu iman, karena hidup ini sulit, kita perlu ada yang namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Ko Hengki selalu ngomong kesulitan, apa sih kesulitan ini? Saya kasih kisi-kisi sudah sedikit ya, biar kita enjoy di kepala kita. Kesulitan yang kita akan hadapi, itu yang berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kesulitan karena kebodohan kita. Karena kita ignorant.
Kalau saya kasih contoh sedikit adalah kalau kita ngomongin sekarang ini kan di komunitas ya, komunitas rohani. Kalau kita mau baca firman Tuhan, itu kasusnya Nabi Yunus. Nabi Yunus dia melawan Allah, melawan ya. Dia Tuhan ngomong A, dia melawan. Tuhan suruh A, dia nggak mau kerjakan. Dan apa yang terjadi karena kebodohan dia harus mengalami masalah di laut. Waktu di laut akhirnya dilempar ke laut, akhirnya dia masuk dimakan oleh ikan. Kayaknya ikan paus atau gimana ya, ikannya pasti yang besar juga. Waktu dimakan oleh ikan, akhirnya Nabi Yunus harus mengalami masalah baru 3 hari 3 malam ada di dalam perut ikan. Satu kesulitan yang luar biasa yang harus dia hadapi. Lingkungan yang bau, lingkungan yang tidak punya cahaya. Di dalam perut ikan nggak ada cahaya sedikit pun. 3 hari 3 malam, bau, kedinginan, nggak ada cahaya, kesendirian segala yang harus dihadapi 3 hari 3 malam. Dan apa yang terjadi? Itu kesulitan yang dihadapi dia. Kesulitan karena kebodohan dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesulitan, kenapa? Kesulitan karena kita melakukan kehendak Allah. Lah, kalau kita melakukan kehendak Allah biasanya lancar. Kalau saya sudah ke gereja, saya sudah perpuluhan, saya sudah belajar firman, semua udah kayak jalan tol. Enggak. Peristiwa ada satu di dalam firman Tuhan, yaitu waktu murid-murid Tuhan Yesus disuruh sama Tuhan Yesus, ayo kita berangkat untuk menyeberang danau. Di situ danau ya, bukannya sungai. Kalau sungai paling cuma berapa puluh meter. Ini danau mungkin perlu beberapa kilometer. Dan apa yang terjadi? Yang pertama adalah murid-murid itu melakukan kehendak Allah. Yang kedua adalah Allah ada bersama dengan mereka enggak? Yesus ada di di depan mereka. Melakukan kehendak Allah, ada Yesus di samping mereka dan ada Yesus di dalam mereka. Semuanya lancar? Tidak. Di pertengahan jalan dia harus mengalami suatu masalah yang luar biasa yang akhirnya mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi? Jadi yang pertama ada kesulitan karena kebodohan sendiri. Yang kedua adalah walaupun kita melakukan kehendak Allah, walaupun ada Allah dalam hidup kita, masih ada yang namanya kesulitan. Itu kedua, kesan seperti gimana? Ya dia hampir mau mati ya, semuanya ombak yang begitu besar, sampai murid-murid yang katakan mati deh gua. Sampai dia murid-muridnya semua ngomong sama Yesus seperti ini, Yesus bangun. Apakah Yesus enggak peduli dengan kita yang akan mati semua? Ini mereka mau mati loh. Satu kesulitan bukan kesulitan biasa, tapi kesulitan yang hampir mati. Jadi kesulitan yang benar-benar luar biasa. Jadi kalau kita katakan, kalau saya sudah melakukan kehendak Allah, ada Allah dalam hidup saya, semua ke jalan tol. Belum tentu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesulitan gimana? Kesulitan karena kebodohan orang lain. Contohnya siapa? Paulus pada waktu dia berangkat dari Yerusalem ke Roma. Kayaknya ya dari Yerusalem ke Roma. Benar Yerusalem ya? Dari Yerusalem dia ke Roma. Waktu mungkin situ siapa ya? Hakimnya saya lupa. Akhirnya mau diutus ke Roma. Dia bilang saya mau naik banding. Saya mau naik banding, sudah dihukum, dijatuhkan hukuman di Yerusalem. Akhirnya katakan, saya mau naik banding ke Roma. Akhirnya mereka mau berangkat ke Roma. Waktu naik kapal, Paulus sudah dapat visinya Tuhan. Dan dikatakan, teman-teman, jangan kita berangkat. Kalau kita berangkat, ini nanti ada kesulitan di depan. Sudah dapat pewahyuan Tuhan, sudah tahu yang namanya rencana Allah, sudah dikasih tahu sesuatu hal yang buruk terjadi. Paulus yakin sekali akan terjadi seperti itu. Dan apa yang terjadi? Paulus memaksa? Tidak. Karena dia nggak punya otoritas di dalam hidup dia, ini kapal bukan kapal gua. Kalau Paulus katakan, dia katakan di depan akan terjadi masalah besar, jangan berangkat. Tapi nakodanya katakan, oh gua nakoda, lu siapa? Gua tahu apa yang harus gua lakukan. Nakoda seperti begitu. Apa yang terjadi dia? Semua kapalnya berjalan dan apa yang terjadi di tengah jalan? Musibah terjadi, kesulitan terjadi. Salah siapa? Paulus sudah ngomong, Paulus sudah tahu.
Kalau misalnya tahu, gue nggak mau ikut. Kenapa? Gue sudah tahu. Mungkin kalau kita sebagai orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, Tuhan sudah tunjukkan sesuatu, biasanya kita nggak mau pergi. Iya kan? Gue sudah tahu di depan akan terjadi apa, gue nggak mau ikut-ikutan. Artinya, gue nggak mau ada, apa ya bahasa Indonesianya ya, saya nggak mau kena getahnya gara-gara kebodohan kamu. Biasanya begitu orang-orang. Tapi Paulus, dia tahu, mungkin Paulus juga karena dia narapidana, dia juga nggak bisa kabur ya. Karena ya sudah, dia ikut along the way, bahasa Inggrisnya ikut juga berjalan. Akhirnya harus 14 hari di laut terombang-ambing. Kesulitan yang luar biasa dan semuanya udah putus harapan dan semuanya sudah mau mati. Di situ. Kesulitan kenapa? Paulus sudah tahu apa yang akan terjadi. Paulus sudah tahu dalam kehendak Allah. Tetapi Paulus juga harus menderita karena kebodohan orang lain. 3 hal seperti ini. Kesulitan karena kebodohan sendiri, kesulitan karena kita ikut di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga harus sulit. Ketiga adalah kesulitan karena orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Kalian mesti ngerti 3 hal begini. Kalau kalian tidak mengerti bahwa hidup kekristenan itu enak, enteng, apa yang terjadi? Kita akan kecewa. Kenapa kecewa? Wah, ternyata ikut Kristen, ikut Tuhan lebih sulit hidupnya. Kok jadi ikut Kristen seperti begini? Dan saya katakan, kok yang kita tadi ngomong sulit, apakah sulit? Enggak. Dari 3 hal yang kesulitan yang terjadi, 3-tiganya, yang pertama adalah Nabi Yunus, walaupun mengalami kesulitan, apa yang terjadi? Selesai nggak masalahnya? Masalah dia selesai. Karena kenapa? Dia bertobat. Kalau kita mengerti 3 hal seperti ini, ujung-ujungnya kita menang. Walaupun kita mengalami kesulitan, bukan berarti kita akan mati, tapi ujungnya menang. Nabi Yunus menang. Tuhan Yesus dan murid-muridnya waktu di danau, mengalami masalah begitu besar, menang nggak mereka? Mereka menang. Yang ketiga adalah Paulus, menang nggak? Paulus menang. Dan semuanya nggak ada yang mati. Menurut ukuran manusia, itu sulitnya minta ampun. Tapi 3 hal seperti ini, kalau kita punya iman yang luar biasa. Saya pernah cerita sedikit waktu dia punya kehidupan saya. Walaupun saya punya masalah hidup yang luar biasa, saya nggak merasa bahwa itu suatu masalah. Saya pernah tinggal di satu rumah, orang aja katakan jelek banget nih rumah ini. Saya nggak lihat itu rumah itu jelek. Saya ngeliat rumah itu bagus banget. Saya nggak tahu di depan mata ini benar-benar, walaupun menurut ukuran manusia saya hidupnya sulit, walaupun saya mengalami masalah, tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak merasakan kesulitan tersebut. Jadi dengan kata lain 3 hal tersebut yang tadi saya katakan bahwa ada kesulitan 3 hal seperti ini. Nanti saya akan ceritakan, bukan berarti selesai ya. Makanya tadi ada yang 4, saya akan 4 hari, yang ini mungkin 3 hari atau 1 hari akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah setelah kita tahu ini ada kesulitan, ada yang terakhir. Ini dari mana sih kesulitan ini asalnya? Kita sudah tahu yang pertama adalah hidup ini sulit. Saya ceritakan kesulitan itu ada 3 macam kesulitan. Yang terakhir adalah kesulitan ini dari mana asalnya? Dan saya akan katakan yang ketiga adalah kesulitan ini masalah dari mana? Karena kedagingan kita. Kenapa? Karena kedagingan kita. Nanti akan saya jelaskan kedagingan itu apa artinya. Dulu saya pikir adalah kedagingan itu adalah, karena saya berbuat dosa, karena saya melakukan dosa, itu kedagingan. Bukan. Saya kemarin mendengar ada satu hamba, dia punya hamba Tuhan menjelaskan satu luar biasa bagus sekali tentang kedagingan ini. Yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Ternyata kedagingan itu cuma 1 akarnya. Kita tidak memikirkan surga. Kita tidak memikirkan hal-hal yang di dalam Tuhan. Yaitu gimana bahwa Paulus katakan bahwa penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa. Kenapa dia biasa ngomong seperti itu? Walaupun sulit minta ampun. Karena pikiran dia adalah di surga. Di dunia akan datang. Kalau kalian tidak pernah memikirkan dunia akan datang,
kalian akan penuh dengan kedagingan. Apa itu kedagingan? Kalian mau stay di sini selama-lamanya. Kalian akan mencoba untuk nyaman dengan dunia ini. Tuhan katakan, janganlah engkau seperti dunia. Janganlah engkau, itu yang namanya kedagingan. Pada waktu kita berpikir soal kerajaan Allah di dunia akan datang, kedagingan ini lama-kelamaan akan hilang. Kenapa akan hilang? Makanya Paulus katakan selalu, sebenarnya gue mau cepet-cepet balik ke Tuhan, tapi gara-gara lu orang, gue stay di sini. Makanya apapun yang Paulus hadapi di dunia ini, kesusahan apa yang dibilangkan kecil. Sekali lagi di situ, saya akan jelaskan 3 hal. Yang pertama ada 4, dia punya 4 hal yang kita mau belajar, yang banyak pelajarin. Ketiga, yang bagian yang kedua adalah 3 kesulitan. Sekarang yang ketiga, bagian ketiga adalah dari mana kesusahan ini. Jadi ini kita lagi belajar soal yang namanya kesuksesan. Kesaksian seseorang ya, kesuksesan. Bahwa ada prinsip-prinsip yang bagus sekali tentang yang namanya hidup ini. Kebanyakan dari kita biasanya kita mengusahakan segala sesuatu. Saya harus jago ini, saya jago itu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena orang melihat hidup kita biasanya mengukur kehidupan kita dengan skill yang apa yang kita tahu. Oh, kamu bisa bahasa Inggris. Oh, nanti kamu bisa sukses. Oh, bapak kamu orang kaya. Nanti kamu bisa sukses. Oh, istri kamu. Oh, suami kamu begini, begitu. Jadi orang dunia biasanya melihat kesuksesan seseorang berdasarkan tanda-tanda lahiriah. Jelas ya, semuanya selalu status dipentingkan. Apalagi zaman sekarang, namanya Instagram, Facebook, orang melihat status. Atau kalau kita ketemu, biasanya kalau kita ketemu orang, atau orang ketemu seseorang, di dalam satu pertumbuhan gimana, baru pertama kali yang akan lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar ya? Bisa dilihat, atau bisa keluar, mobilnya apa, dia naik apa ke sini. Kalau dia bilang naik bajai, orang susah. Itu ya? Benar ya? Orang katakan biasanya kalau dia naik bajai, sudah dianggap remeh. Jadi mau nggak mau, oke, kalau saya mau dianggap sukses, saya sewa mobil dulu. Kalau bisa sewa Mercy. Saya ingat ada kejadian banyak sekali orang-orang yang lakukan sekarang. Saya nggak pernah main Instagram, saya nggak pernah main Facebook. Tapi yang saya tahu adalah orang-orang yang main Facebook, yang main Instagram, biasa memperlihatkan hal-hal yang menakjubkan. Bagaimana caranya? Pokoknya perlihatkan yang menakjubkan. Saya pernah ada seseorang biar keren, biar kelihatan keren, mobilnya apa? Ferrari. Cara gimana? Ternyata kalau kita mau keren punya Ferrari, nggak perlu beli. Tinggal pergi ke showroom Ferrari, potret di situ ya. Atau di parkiran, gitu. Tempel di Instagram, tempel di Facebook, jadi seolah-olah milik kita. Biar kita gimana dihargai orang. Itu yang namanya yang kehidupan sekarang. Akhirnya orang-orang berusaha dengan lahiriah dia supaya menjadi sukses atau dihargai orang. Di sini dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak meminta. Satu asing sekali. Kamu harus berusaha dengan kekuatan kamu kalau kamu mau memperoleh sesuatu. Prinsip kerajaan Allah itu berbeda sekali dengan prinsip dunia. Dunia adalah harus dengan usaha kamu dulu. Kalau kamu sudah berusaha ini itu, baru Tuhan akan berikan. Seperti itu ya, banyak sekali orang-orang. Kalau kamu mau sukses, kamu harus punya kuliah dulu sampai S1, S2, S3, sampai gimana. Dan kadang-kadang jujur juga, kita termakan oleh dunia. Mau contoh, kalian malu gak sih kalau misalnya kalian tidak punya pendidikan tinggi, misalnya saya SD. Kamu malu gak kalau kamu punya pendidikan SD? Biasanya, kalau saya katakan sekarang, saya nggak malu kok, saya nggak malu. Mulut ini kadang-kadang nggak bisa dipercaya, harus dites. Karena kemarin ada ngomong saya kepada seseorang, menurut perasaan kita nggak malu.
Tapi saya kasih contoh sedikit yang benar-benar bisa kalian bisa praktekkan. Kalau kalian nggak punya pekerjaan, akhirnya kalian melamar ke satu pekerjaan, satu perusahaan, akhirnya kalian masuk ke dalam ruangan, mungkin apa ya, personalia ya biasanya, yang handle personalia ya. Akhirnya ada satu jabatan yang perusahaan itu menyediakan, dan yang datang 2 orang saat itu. Kamu lulusan cuman SD, yang satu lagi lulusannya S2, Master. Jabatannya satu sama. Pada waktu kalian sama-sama melamar jabatan tersebut, kalian minder nggak dengan yang jabatan Master? 99% kalian akan minder. Ngomong seperti begini, aduh, saya nggak bisa dapat. Saingan saya Master, saya cuman lulus SD. Itu yang dikatakan, yang tadi saya bilang, katakan kalian malu. Kalian minder dengan status kalian. Waktu Tuhan ngomong seperti itu kepada saya, iya ya, hampir semua dari kita akan mengalami yang sama. Tapi Tuhan katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kalian katakan, kamu mau memperoleh apa-apa, biarlah kamu meminta. Loh, kalau kita meminta, tapi Tuhan kalau misalnya saya meminta, titel saya cuma SD, yang ini titelnya Master, berarti dia akan lebih cepat masuk kepada engkau, karena dia punya titel Master. Di hadapan Tuhan, yang SD sama yang Master, sama persis. Tidak ada yang Master punya jalan tol kepada Tuhan, kamu yang SD, banyak pintu sekali, mesti dibuka, enggak. Sama-sama punya satu pintu, yaitu siapa namanya? Yesus. Pada waktu kalian pun punya jabatan sekolah kamu SD, yang ini Master. Yang Master jangan sombong. Karena mentang-mentang kamu punya Master, kamu bisa meminta apa saja, Tuhan akan kabulkan. Enggak. Jadi pada waktu kalian mengerti firman ini, kamu mau memperoleh apa-apa, kalau kamu mau memperoleh sesuatu, biarlah kamu meminta. Meminta tanpa melihat diri kamu sedikit pun. Biasanya kalau kita meminta sesuatu, kita melihat, saya nggak ke gereja minggu lalu, mungkin Tuhan marah. Saya belum perpuluhan, mungkin Tuhan tidak mendengar saya. Saya belum baca firman Tuhan, kayaknya Tuhan ini tidak mengasihi saya. Di sini tidak ada klausul, tidak ada syarat apapun di dalam meminta selain percaya kepada Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan katakan, kalau Allah memberikan kamu anak yang tunggal, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Klop sekali dengan ayat tersebut. Kamu mau memperoleh apapun juga di hadapan Tuhan, biarlah kamu meminta. Nah, ini caranya. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, biasanya kita penuh dengan hukum Taurat. Kita ada malu sama Tuhan. Tuhan, saya nggak layak di hadapan kamu untuk minta sesuatu. Tuhan katakan bahwa biarlah kamu datang kepadaku, biarlah kamu berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Kapan? Di saat kamu sedang membutuhkan. Pada waktu kamu sedang membutuhkan, kamu harus bisa berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Dengan membawa siapa? Jangan membawa diri kamu sendiri, tapi bawalah Yesus. Siapa? Yesus sudah mati, dan janji Tuhan juga kepada kita, kalau Allah memberikan anak yang tunggal, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Ini syarat kita mau meminta kepada Tuhan. Pada waktu kita balance ya. Jangan yang pertama, gua layak. Kita tuh nggak layak sedikit pun untuk meminta kepada Tuhan loh. Saya pernah ada cerita tentang yang namanya Daud. Daud pada waktu dia meminta sama Tuhan, waktu kejadian di Ziklag, harta dia habis, dia mempunyai keputusan luar biasa. Akhirnya dia menangis kepada Allah, dan akhirnya dia menguatkan hati dia. Setelah dia menguatkan hati dia meminta kepada Tuhan. Biasanya kita minta dulu baru berdoa. Biasanya kita minta dulu baru bertobat, kasarnya gitu ya. Kalau yang Daud saat itu dia bertobat dulu, dan akhirnya dikatakan setelah dia kuat, akhirnya dia ngomong, Tuhan, bolehkah aku mengejar? Atau dikatakan, Tuhan, bolehkah aku meminta ini?
Luar biasa Daud. Daud punya kebutuhan A loh, yaitu istrinya tolong dibalikan. Siapa dari kita kalau di sini kalau ada istri atau suami yang punya masalah, atau misalnya istrinya diculik orang atau suaminya punya masalah, misalnya ada urusan gimana, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kita ngomong seperti begini, Tuhan, bolehkah saya meminta permintaan ini? Biasanya kita langsung to the point, Tuhan tolongin saya, tolongin istri saya, tolongin suami saya. Udah gak kasih lagi. Maksudnya Tuhan tidak bisa menjawab ya dan tidak. Kenapa? Kalau misalnya kita, Tuhan tolongin istri saya, Tuhan mau jawab apa? Masa Tuhan juga enggak? Pasti Tuhan katakan, iya sudah, saya tolongin. Mungkin kadang-kadang dengan Tuhan ngomong, iya sudah. ada jedanya. Semakin panjang jedanya, semakin Tuhan bingung biasanya. Ya sudahlah. Apalagi kadang ngomong, ya sudahlah, saya lakukan. Daud saat itu luar biasa. Daud bertanya, Tuhan bolehkah saya mengejar penculik itu dan mendapatkan istri saya? Kalau Tuhan bilang katakan tidak, gimana? Mungkin doanya salah, Tuhan salah dengar. Kita rubah cara doanya untuk memanipulasi Tuhan ya biasanya, supaya kehendak saya ini dipenuhi. Enggak, Daud saat itu sama sekali dia sudah tenang, dia sudah konten. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, biasanya masalah kita itu urgent, dan Tuhan harus jawab iya. Ini problem luar biasa. Kenapa saya bilang problem luar biasa? Kalau kita meminta seperti itu, biasanya kita meminta dengan ketakutan, kekhawatiran, benar ya? Tuhan tolongin, Tuhan tolongin. Berdoa sambil menangis, berdoa sampai semalaman untuk Tuhan menyelesaikan atau Tuhan mengabulkan doa kita. Biasanya kita goncang-goncang surga, Tuhan tolongin saya lagi punya masalah. Mungkin kalau nggak ngeliat kita nangis, Tuhan nggak afdol kali ya. Biasanya kalau kita nggak nangis, mungkin Tuhan nggak terlalu care. Makanya kalau kita meminta sama Tuhan, biar dipenuhi, biar dikabulkan sambil menangis. Kalau nggak, misalnya sambil menangis air mata keluar sedikit, mungkin Tuhan pikir nggak dengar, kita guak-guakan ya. Atau dikira 1 jam 2 kita semalaman kita nangis. Kita nggak mengerti kehendak Allah, kita nggak mengerti sifat Tuhan. Tuhan katakan, kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan ini? Kenapa kamu perlu menangis untuk minta itu? Daud benar-benar mengerti sekali hatinya Tuhan. Dan dikatakan, Tuhan, saya punya masalah. Boleh nggak Tuhan masalah ini diselesaikan? Suatu hal yang luar biasa. Dia dengan tenang sekali, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dia meminta sama Tuhan. Hendaklah kita meminta seperti itu. Tuhan katakan, kalau kamu yang jahat, sebenarnya ayatnya kasar ya. Kok Tuhan ngomong kita jahat ya? Harusnya kita anak-anak yang baik. Ini cuman pembandingan. Bukan berarti kita yang jahat. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anak kamu, bagaimana mungkin Allah kita tidak memberikan yang terbaik buat kita? Jadi pada waktu kita meminta kepada Tuhan, biarlah attitude kita, sikap hati kita, jangan goncang-goncang surga. Kenapa? Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Artinya kita tenang kepada Tuhan, dengan tidak ada khawatir kita katakan, Tuhan, saya lagi membutuhkan ini loh. Tapi kalau Tuhan misalnya nggak mau kasih, is okay, no problem. Bagi saya nggak terlalu penting. Itu luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Tuhan kita tuh benar-benar akhir melihat, kenapa? Kenapa lu nggak mau? Malahan kadang-kadang, waktu kita mempunyai attitude seperti begitu, yang tadinya kita meminta 1, Tuhan akan berikan 10 loh. Karena kenapa? Karena Allah kita benar-benar Allah yang pemurah. Tapi kalau kita menggoncang-goncang surga, dikatakan, Tuhan saya nggak mau tahu, besok harus Tuhan penuhi. Kalau Tuhan nggak penuhi, saya bisa mati. Tuhan, apa Tuhan nggak tahu kalau misal Tuhan tidak penuhi, kau besok bisa mati? Apa Tuhan nggak tahu? Sampai kita harus ngasih informasi lebih kepada Tuhan.
Inti yang tadi dikatakan bahwa kamu mau memperoleh sesuatu daripada Tuhan, biarlah kamu meminta. Cara meminta kita tuh penting sekali. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan dengan menggoncang-goncangkan surga, apa yang terjadi? Hati kamu menjadi kacau. Tidak ada kepercayaan sedikit pun kepada Tuhan. Pada waktu seperti itu, maka firman Tuhan katakan, kamu juga meminta, kamu juga berdoa, tapi kamu tidak mendapatkan. Lah, bukankah tadi dikatakan bahwa kalau kita meminta pasti mendapatkan? Bukankah Tuhan selalu memberikan kepada kita? Yang tadi ada kesulitan-kesulitan, saya akan kasih tahu kesulitan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya bukan ngomong seperti gini, Tuhan tidak memberikan. Tuhan memberikan kepada kita. Tapi masalahnya, kamu mau sekarang. Tuhan memberikan. Besok Tuhan ya, kalau nggak besok saya kalau Tuhan nggak berikan besok, aduh gimana? Bagaimana kalau Tuhan berikan bulan depan? Biasanya kalau anak kecil, zaman-zaman sekarang, apalagi di Amerika, luar biasa. Itu kalau mereka minta sesuatu, hari ini mereka harus berikan. Kalian ada yang main Tokopedia? Saya lagi iseng, bukan iseng, saya kemarin, bulan-bulan kemarin, lagi gimana, saya sering order Tokopedia. Biasanya kalau Tokopedia, yang paling demen adalah yang bisa dikirim hari ini juga ya. Apalagi gimana. Nggak tahu, kalau saya biasanya kirim yang paling murah. Bisa 3-4 hari atau yang ongkir ya, bebas ongkir. Kadang-kadang seminggu, bagaimana baru dikirim. Saya nggak tahu, 3-4 hari kali ya, 3-4 hari. Kadang-kadang saya sampai lupa. Ibaratnya kan sudah pesen, mungkin bikin atau gimana. Yang lebih parah lagi kalau saya pesan dari AliExpress. 4 bulan baru dikirim barangnya. Dari sana ke sini. Terus sudah 4 bulan, kadang-kadang terus nggak nyampe lagi. Kenapa? Mungkin sudah kelamaan, akhirnya saya klaim, tapi duitnya dibalikin loh. Saya juga baru hebat juga. Itu barang kalau nggak nyampe dibalikin. Ternyata banyak juga orang Cina yang jujur ya di sana ya. Dibalikin. Nah, tetapi saya nggak kejar-kejar Tokopedia. Mana barang saya? Mana barang saya? Biasanya kalau barang hari ini bisa kejar-kejar ya. 3 jam barang itu sampai. Kalau dalam 3 jam nggak sampai, biasanya kita kesel ya. Saya sudah bayar mahal, tetapi barangnya tidak dikirim. Sama juga kadang-kadang ke Tuhan. Saya sudah menangis Tuhan, saya gerok-gerokan, tapi Tuhan nggak kabulkan saya besok. Saya marah nih, karena saya sudah mengeluarkan biaya lebih banyak. Kok jadi kayak Tokopedia ya sama Tuhan ya? Berapa besar usaha kita, Tuhan harus menghargai kita. Enggak, jangan seperti itu. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan waktu Dia. Kenapa waktu Dia? Oh, jadi kalau misalnya seperti gini, kita gimana? Bagaimana dengan ayat yang dikatakan bahwa Tuhan memberikan hari ini? Yes, Tuhan sudah memberikan hari ini. Tapi bukan berarti kita menggoncang-goncang surga. Mana manifestasinya? Mana manifestasinya? Kalau kita tahu, ada prinsip Tuhan katakan, kalau Dia memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan ini? Kita tenang. Kenapa kita tenang? Kayak gimana ya? Kalau kita katakan, kalau misalnya kita membutuhkan ini, dengan urgensi yang luar biasa, Tuhan tolong Tuhan, kalau saya nggak berikan ini, saya besok bisa mati. Saya kasih tahu, pada waktu kalian meminta seperti itu, ada orang lain nggak yang dengar? Apa cuman kamu dengan Tuhan dong yang dengar? Bisa tetangga sebelah, bisa teman sebelah, tapi ada satu yang jahat, bisa iblis juga dengar. Yang jadi problem adalah iblis dengar. Kenapa iblis dengar? Berarti kelemahan kamu di barang ini ya. Jadi dia adalah pembunuh kita. Dia adalah ingin menghancurkan kita. Jadi kalau kamu nggak dapat ini, besok kamu hancur nih. Dan apa yang terjadi? Dia berusaha untuk mengambil barang tersebut. Karena dia nggak perlu untuk menghancurkan kamu secara tubuh. Kalau dia menghancurkan barang tersebut, kamu juga ikut hancur. Clever ya, pintar sekali ya iblis ya. Dia nggak perlu menghajar kita, nggak perlu secara frontal untuk menghancurkan kita. Dia cuma tahan itu aja barang tersebut. Dan apa yang terjadi selama pikiran kita tertuju kepada tersebut, iblis hanya cuma fokus untuk mempertahankan itu. Dan apa yang terjadi, kita sudah gagal dari awal.
Pertama, kita didengar oleh iblis sudah tahu kartu kita. Dan kedua adalah, dia sudah tahu kelemahan kita. Dan kalau dia sudah tahu kelemahan kita, dia akan menjadi tuan dalam hidup kita. Karena kenapa? Pada waktu kamu tunduk ingin memiliki tersebut, kamu sudah menjadi hamba benda tersebut. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu dan harus dipenuhi juga hari ini dan harus secepatnya dikabulkan, kita menjadi hamba barang tersebut. Nah, kenapa saya bilang ini penting sekali dalam hal meminta? Dalam hal meminta, biarlah attitude kita kepada Tuhan. Kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Oh ya Tuhan, saya tahu ayat tersebut, saya sudah hafalkan. Kamu tahu ayat tersebut, kalau kamu praktekkan gimana cara? Ya saya tahu, saya meminta dengan santai. Saya nggak gedebak-gedebuk. Ada tandanya, indikatornya, kalau kamu santai. Hati kamu tenang. Dan lebih tenang lagi kalau kayak Daud katakan, kalau saya nggak dapat juga is okay. Biasanya kalau kita meminta sesuatu, kita tungguin. Apabila kamu tidak bimbang, ada ayatnya lagi. Apabila kamu percaya dan tidak bimbang, kamu berkata kepada gunung tersebut, berpindahlah ke laut, dia akan berpindah. Tuhan kan katakan mintalah apa saja dan terkabulkan. Yes, Tuhan katakan terkabulkan. Biasanya jadi problem kemarin kalau ada ayat tersebut, kita lihatin gunung tersebut, kok belum berpindah-pindah. Hari ini masih seperti begini. Sebenarnya itu kan ayat kan luar biasa. Pernah ada yang lihat nggak gunung berpindah? Kalau kamu lihatin gunung tersebut nggak berpindah, bisa orang, ya normal lah, gunungnya tidak berpindah. Tapi maksud saya, yang maksudnya yang saya mau jelaskan adalah kita nggak perlu melihat gunung itu berpindah atau tidak. Kalau kamu percaya di dalam iman kamu, tindakan keluar. Saya pernah ada kesaksian sedikit, saya meminta sama Tuhan untuk Tuhan tolong dalam masalah hidup saya. Pada waktu saya ada ketakutan, kekhawatiran dalam hati saya melupakan permintaan saya dulu sama Tuhan. Saya punya masalah yang sebenarnya kalau Tuhan nggak selesaikan, saya juga bisa mati, kasarnya seperti itu. Tapi pada waktu hati saya ketakutan dan tidak ada damai sejahtera, saya langsung ngomong sama Tuhan seperti gini, Tuhan, kenapa saya ada ketakutan ya? Kenapa saya ada khawatir? Kenapa saya nggak percaya sama Tuhan? Saya nggak sekali dengan saya takut, dengan saya ada khawatir, saya nggak percaya sama Dia. Saya beresin dulu hati saya. Saya nggak beresin masalah tersebut. Masalah itu beres atau nggak beres urusan belakangan. Yang penting hati saya dulu. Kenapa masalah seperti ini? Dan apa yang terjadi pada waktu saya ngurusin masalah hati saya, dan saya cari tahu kenapa seperti ini, tiba-tiba masalahnya beres sendiri. Tiba-tiba. Kenapa? Saya nggak tahu. Karena saya percaya bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu. Saya cuma hanya Tuhan, sorry kalau saya selama ini khawatir, kalau selama ini saya selalu ketakutan pada waktu saya punya masalah. Tuhan, bagaimana saya memperbaiki hati ini? Pada waktu saya fokus untuk memperbaiki hati ini, kenapa masalah segala macam? Saya nggak mikirin, tiba-tiba sekali lagi, dari Selasa ketemu Selasa, cepet nggak? Cepet ya. Tadi hari ini saya di kantor, bukan di kantor, ada staf saya ngomong, kok besok libur? Libur apaan? saya langsung kayak, libur apaan? Banyak banget libur. Saya nggak pernah ngitungin tanggal. Ada libur, karena saya cuma kerja, saya lakukan apa yang mesti saya lakukan. Dia bilang besok libur. Jadi dikasih tahu, oh ya libur. 1 minggu ketemu 1 minggu itu cepat sekali. Cepat loh, benar-benar cepat. Tapi kalau kita memikirkan masalah tersebut, kamu liatin masalah. Pagi ketemu sore, lamanya minta ampun. Bener ya? Coba kalian liatin masalahnya terus. Pagi ketemu sore, lamanya minta ampun. Akhirnya kata, kok Tuhan lama sekali menjawab? Kok Tuhan lama saya menjawab? Kenapa? Karena kalian fokus dengan problem tersebut. Kalau kalian fokus ada sesuatu hal yang lebih penting, maka Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Oh, ayatnya seperti gitu. Kalau saya cari kerajaan Allah, makanya yang ini beres. Ya udah, saya cari kerajaan Allah supaya ini beres. Sebenarnya kalian nggak fokus ini. Kalian fokusnya supaya gimana caranya nih
beres. Tuhan nggak mau kita fokus seperti itu. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Stop. Mau nggak? Nggak mau. Saya mau yang di ujung. Biar semua ditambahkan. Itu yang ditambahkan sebenarnya, kalau misalnya kasar, biar kita ini semangat sedikit, Tuhan katakan. Tapi kalau Tuhan kasih, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, biasanya kita malas. Kenapa? Nggak ada embel-embelnya. Tetapi kalau kalian carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kalian nggak peduli dengan yang ditambahkannya ini, itu luar biasa sekali. Kenapa saya luar biasa sekali? On the right time, on the right place, kalau saya katakan dalam bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah, kalian punya kesempatan pada tempat yang tepat dan on the right, tepat waktunya dan tepat tempatnya, itu yang dikatakan namanya beruntung. Kenapa beruntung? Beruntung itu misalnya, saya kemarin belum cerita ya, ada cerita sedikit. Saya cerita sedikit lah ya, biar seru sedikit kayaknya kalau nggak cerita. Saya kemarin main kripto, waktu main kripto, karena saya nggak siap, on the right place, on the right time, saya miss sesuatu, pendapatan 300 kali lipat hilang di depan mata. Ini bukan yang ngegosip, saya benar-benar sekali alami. Di depan saya biasanya kalau misalnya saya lagi fokus, saya lagi siap sedia, senantiasa, biasanya enak. Dan apa yang terjadi? Kalau saya saat itu, waktu saya, biasanya kalau Aling sama saya sekali masuk mungkin kita 100 juta lah. Atau 10 juta. Biasanya kalau 10 juta kita masuk. 10 juta kali 300 kali lipat jadi berapa itu? 3 miliar. Bisa jadi apa ya 3 miliar? Beli satu rumah ya. Beli satu rumah langsung. Satu dengan modal 10 juta. 300 kali lipat langsung beli satu rumah. Jadi dengan kata lain, Tuhan bisa berbuat kepada kita apa saja yang Dia mau. Asal kita untuk mendapatkan on the right place, on the right time, itu nggak bisa kita kayak seperti ada satu yang namanya si untung ya, Donald Bebek. Donald Bebek adalah dia kemana aja sial melulu. Lakukan apa sih? Padahal dia pekerja keras loh. Ada bukunya ya. Yang satu namanya si untung. Bahasa Inggrisnya apa si untung? Saya nggak tahu. Dia itu Donald Bebek, yang ini si untung. Si untung kemana saja nggak perlu siap sedia. Berjalan sebentar dapat duit. Pengusaha apa? Sukses, segala macam. Saya pikir kalau ikut Tuhan itu seperti kayak si untung. Apa saja yang diperbuat sukses? Enggak. Di dalam Tuhan katakan siap sedialah senantiasa untuk mempertanggungjawabkan imanmu. Yang tadi dikatakan bahwa juga on the right place, on the right time, Tuhan akan sediakan bagi orang-orang. Makanya dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari hati seorang manusia, Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, stop. Jangan kita fokus dengan ditambahkannya. Ini sudah akan mengikutinya sendiri. Karena Tuhan katakan kalau Allah memberikan anak yang tunggal, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu. Nah, kita punya attitude di dalam meminta. Itu seperti itu. Jangan kita meminta, oh ya, jadi kalau saya mau sukses, berarti prinsipnya adalah meminta, maka Tuhan akan memberikan. Bukan. Tuhan akan berikan senantiasa. Kemarin saya cerita ya soal yang namanya Yusuf ya. Yusuf luar biasa. Salah satu karakter dalam firman Tuhan yang benar-benar saya kagumi adalah Yusuf. Saya nggak pernah lihat manusia seperti dia. Kenapa? Sudah jatuh, makin jatuh, tapi hidup dia tidak berubah. Kenapa hidup dia berubah? Mungkin kalau kita jatuh, kita menggerutu normal ya. Beruntung sama Tuhan, akhirnya jatuh bangun. Salah satu karakter di dalam firman Tuhan, yang salah satu yang tidak pernah diomeli sama Tuhan, dan tidak pernah gagal, itu Yusuf. Itu luar biasa sekali dalam hidup dia. Dia kalau sukses tidak pernah, kalau dia sukses, diberkati ikut Tuhan, normal ya. Ayub waktu diberkati, ikut Tuhan ya, luar biasa. Dia bisa melakukan
perpuluhan, mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu waktu dia sukses. Tapi waktu dia lagi gagal, mulut pun keluar. Dia ada kata-kata, bukan menghujat ya, bertanya sama Tuhan, kenapa seperti ini? Yusuf sama sekali dia nggak keluar kata-kata seperti itu, luar biasa. Bahkan dia melayani orang lain dengan sukacita. Kenapa kamu murung hari ini? Oh, luar biasa ya, keadaan dia itu benar-benar terjepit. Keadaan dia itu benar-benar tidak memungkinkan untuk dia membahagiakan orang lain. Apalagi orang asing. Di situ semua orang asing, tapi dia melayani orang asing semua. Bukan melayani seadanya. Dia melayani dengan sukacita. Itu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia nggak penting. Dia ada di penjara atau enggak, tanda petik. Dia nggak, kapan saya keluar? Kapan saya keluar? Dia nggak bilang nggak penting. Kenapa dia bilang nggak penting? God is enough. Pada waktu dia berpikir God is enough, bahwa rencana Tuhan akan digenapi oleh Tuhan dimanapun juga, di penjara atau nggak di penjara, nggak penting. Tuhan akan menggenapi rencana itu. Dan apa yang terjadi? Hidup dia fokus. Apa yang dia lakukan? Dan apa yang terjadi dalam 1 detik? Bukan berarti kita mengharapkan kapan itu 1 detik itu. Enggak. Dia nggak berpikir soal yang akan ditambahkan itu. Benar-benar enggak. Dia cuma lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hati dia condongkan kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Perbuatannya keluar. Gimana perbuatannya? Di penjara dia buktikan. Bukan dikatakan, gue buktikan ini kepada Tuhan. Enggak. Dia benar-benar enjoy di dalam Tuhan. Nah, hal meminta ini benar-benar penting sekali. Attitude kita, sikap hati kita penting sekali. Bukan caranya, kalau Ko Hengki bilang, ya jadi sekarang kita meminta sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Ini bukannya positive thinking ya. Bukan ajaran New Age yang kalian deklarasi. Kalian mau deklarasi sampai 1000 kali, sampai mulut kalian berbusa, tidak akan terjadi. Karena kalian tidak mempunyai dasar. Sekali lagi, pada waktu kita di hadapan Tuhan, kita nggak layak sedikit pun untuk meminta apapun kepada Tuhan. Kenapa? Semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah. Apa itu anugerah? Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Bukannya kehendak saya di dalam Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan katakan, aku mau jadikan kamu lubang WC. Oh, nggak bisa Tuhan. Cari yang keren sedikit lah. Lubang apalagi yang lebih keren, saya nggak ngerti lah. Saya mau tempat yang indah. Saya menjadi vas bunga yang harganya miliaran. Yang dikagumi orang, yang dicintai orang, yang dilulukan orang. Kalau lubang WC saya nggak mau. Itu kita sudah menempatkan kita dalam posisi Tuhan. Kenapa? Kita mengatur Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan bahwa seorang bejana ya, seorang tukang periuk ya, kalau dia mau buat bejana untuk di WC sama yang bejana di dalam ruang tamu, apakah bejana tersebut langsung berkata kepada tukang periuknya, kenapa kau membuat aku bejana buat lubang WC, buat tempat di WC? Bejana tersebut tidak akan berkata apapun kepada pembuat bejana tersebut. Makanya ada ayat lah yang tadi soalnya gimana, yang bejana jadikanlah yang bejana itu ya, yang saya tahu itu kita udah nggak pernah nyanyi lagi ya. Itu nyanyian hukum Taurat. Itu lagu bagus banget. Kenapa saya bilang bagus banget? Kita pada waktu mengakui Yesus adalah Tuhan, Allah kita adalah Allah, kita mempersilahkan Dia untuk membentuk kita menurut apa yang Dia mau. Pada waktu kita meminta sesuatu pun kepada Tuhan, coba kita punya posisi, harus kita juga mengerti, kita ini bukan Allah. Kita bukan ngomong bahwa saya meminta apa saja, nanti Tuhan harus mengampuni saya, Tuhan harus mengabuli semua permintaan saya. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, jadilah seperti Daud. Tuhan, bolehkah aku meminta ini? Kalau Tuhan katakan yes, ya sudah. Bukan yes, Tuhan berikan. Sebenarnya kamu tuh sudah mau banget gitu loh. Permintaan itu waktu diberikan langsung yes, akhirnya Tuhan berikan.
Kelihatan attitude kita ya, bahwa kita mengingini ini terus sampai Tuhan kabulkan. Tapi kalau kita katakan, it's okay Tuhan. Tuhan saya mau mengingini ini. Tapi kalau Tuhan kira-kira memang ini saya nggak boleh, nggak apa-apa Tuhan. Nggak ada masalah. Nggak terlalu penting kok. Saya cuma mau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, stop. Dan apa yang terjadi? Tuhan tuh enjoy dengan kita ngobrol. Pada waktu kita enjoy dengan Tuhan, Senin ketemu Senin, cepet banget. Cepet banget, tiba-tiba masalah itu beres sendiri. Cicilan beres sendiri. Masalah keluarga beres sendiri. Sakit penyakit beres sendiri. Dan apa yang terjadi? Kita enjoy dengan Tuhan di situ. Oke, jadi inti yang tadi saya mau ngomongin adalah tentang hal meminta, bahwa kita tidak menggoncangkan surga. Artinya bahwa kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Prinsip yang pertama yang saya mau ajarkan adalah kamu meminta. Kamu tidak memperoleh sesuatu karena kamu tidak meminta. Kalau kamu ingin memperoleh sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Kalau hati kita benar, attitude kita benar, sikap hati kita benar, Tuhan katakan kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik, Allah kita di surga tahu memberikan kita yang terbaik.